Kehilangan momen. Kita ulangi kembali. Wah, ini kamu sudah menyita waktu saya, saudara. Waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya Pak Bambang. Makanya jangan sampai ada sesuatu yang hilang dari momen ini. Iya, siap. Untuk kehidupan sehari-hari bagaimana Pak? Di dalam masyarakat, dalam keluarga, dan juga dalam melakukan dalam pribadi Anda. Baik kalau untuk saat ini dari keluarga baik, bermasyarakat dengan lingkungan pun juga baik, nggak ada satu masalah. Bahkan hubungan antara rekan kerja maupun di luar rekan kerja pun sangat baik. Terus untuk pandangan sampean di dalam pekerjaan kita ini di Set HPMU Tercinta ini bagaimana? Kesimpulan selama yang Anda rasakan bekerja di sini bagaimana? Kalau saya untuk merasakan pekerjaan di sini, saya menikmati sekali dengan pekerjaan ini, karena prinsip saya adalah bekerja itu menjiwai, Mas. Di mana saya bekerja, Berarti kita bekerja perlu menjiwai ya? menjiwai Dan dari di situ menikmati. ada rohnya yang muncul. Jadi Berarti seandainya kata kamu nggak masuk, roh kamu yang bekerja atau jadi gimana? bekerja itu tidak hanya sekedar datang kerja selesai balik. Oh gitu. Jadi bekerja di dalam pekerjaan tadi harus ada sesuatu kita jiwai, harus yang kita dapatkan, tidak hanya sekedar materi, tapi adalah momen di mana kita bekerja itu harus kita dapatkan di situ. Jadi Momentumnya lah ya. momentumnya, jadi hari-hari itu kita Jadi mendapatkan kita sejarah. bekerja itu harus mempunyai rasa supaya kita betah gitu. Satu itu, dan kedua kita pandai beradaptasi, lingkungan, sosial. bisa merapatkan panjang rambut. Itu salah satunya. Kalau untuk godaan Pak, godaan terberat di dunia tambang ini khususnya tambang boksit Set KDA ini apa menurut sampean Pak? Diri saya sendiri. Godaannya ya. Iya, Emang selama ini ada yang menggoda dirimu Pak? ada. Oh gitu ya. Kenapa Dengan wajahmu yang pas-pasan seperti ini, adalah seseorang yang menggoda gitu? Iya, musuh terberat godaan itu adalah diri saya sendiri. Jadi Di persimpangan. mana saya tidak bisa mengendalikan, di mana tidak bisa mengendalikan nafsu saya, ini saya, tentunya saya akan celaka di dalam perjalanan. Itu kenapa saya harus pandai mengontrol diri saya sendiri supaya saya minum bisa kopi. selamat, terutama diri saya sendiri, juga orang lain, juga teman-teman kita. Itu godaan terberat ya. Ya, Kalau bicara tentang gaji bagaimana Pak? Gaji kalau gaji ini ya relatif fiktif ya, fiktif ya, relatif lah tergantung ya. siapa yang menikmatinya. Kalau saya sih tidak begitu, saya sesuatu yang spesifik lah dari apa tujuan saya bekerja. Yang pertama yang adalah tujuan saya bekerja itu pertama bekerja dengan selamat, mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan sama perusahaan. Itu Mas. Gitu ya. Berarti setiap perusahaan itu memiliki prosedur dan aturan ya Pak ya, Ini. yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Betul, yang namanya aturan, prosedur, setiap perusahaan tetap mempunyai aturannya, tapi kembali kepada diri kita mau dan tidaknya menjalani aturan tersebut. Seperti itu tentang pekerjaan ya. Iya. Tentang hubungan percintaan bagaimana untuk problem dirimu selama hidup ini, apakah Kalau untuk problematika atau problem dunia percintaan ini diibaratkan saya ibarat lembah, Mas. Naik dan turunnya sebuah percintaan itu sangat terasa sekali. Di mana saya merasakan tingginya tebing sebuah percintaan atau terjalnya tebing sebuah penderitaan, saya sudah semua alami. Jadi mengenai sebuah itu saya anggap perjalanan hidup. perjalanan hidup ya. Tapi suka duka dalam percintaan itu merasakan semua ya Pak ya. Sangat. Tapi saya merasa tergoda sekali apabila ada tantangan-tantangan
dalam Terutama- hal percintaan. Iya. Oh, berarti Anda termasuk yang terobsesi tentang tantangan lah ya. Iya, saya suka sama tantangan. Suka dengan tantangan lah, yang menantang lah ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau di rumah itu kondisinya sudah tidak menantang, berarti Anda tidak suka lagi. Bukan gitu. Atau Nah, gimana? ini Anda salah tafsir ini. Oh, gimana maksudnya? Saudara salah menafsirkan dari apa yang saya sampaikan. Oh, gitu. Coba belajar sedikit cara mencerna, nah, cara mendewasakan diri dalam mencerna kosakata. Masalahnya dulu saya pelajaran kosakata sering bolos, Pak. Makanya kalau Anda sering-sering berteman, curhat sama saya, lama-lama cerdas, Mas. Tapi selama saya curhat dengan Anda nih otak saya jadi buntu, Mas. Loh, nah ini kembali ke diri sampean. Karena Anda ini terlalu terbebani dengan masalah yang sebenarnya remeh. Cuman Anda belum sanggup, ada ketidakmampuan saudara untuk memutuskan. Terbebani sedikit, Anda merasa oleng. Sebenarnya pondasi dulu yang harus Anda kuatkan. Oh, iya. Salah satunya pondasi yang maksud itu mental. Mental ya. Iya. Itu terutama lah ya. Itu sangat penting. Attitude lah ya, tingkah laku atau mental. Ya, itu Berkelanjutan. apa tahapnya. sistemnya saja, Oh, sistemnya. bagaimana cara kita menjalani sebuah kehidupan. Tapi pondasi itu tidak kalah Untuk penting. di tempat kerja yang sekarang ini Bapak posisi sebagai apa, Pak? Saya sebagai nggak jelas kalau untuk pekerja, karena tipe saya ini Berarti sepanjang Anda- saya diarahkan pengawas, saya harus bawa yang ini, ya saya bawa yang ini. Nah, maksudnya statusnya itu sebagai apa di sini? Apakah operator, driver, pengawas atau Enggak, bagian logistik? menurut kimper saya itu saya driver, Mas. Driver itu bahasa Indonesia sopir lah ya. Iya, katakanlah seperti itu. sopir Cuman lah kan di bahasa kerennya itu kayak driver, kayak orang-orang itulah. Cuman saya lebih suka yang Sopir seperti lah ya. sampean tadi, sopir itu karena Tapi kan tantangan seorang sopir ini banyak, Mas, ya kan? Ya, yang nomor satu yang pasti itu kan tentang wanita. Dimanapun keberadaan kita, wanita itu dimana-mana ada. Itu jiwa sampean bagaimana menyikapi itu, Mas? Atau sampean selalu tergoda Gini. dengan hal itu atau bagaimana? terkadang-kadang profesi seorang sopir itu cenderung diindikasikan ke wanita. Sebenarnya problem itu yang harusnya kita buang jauh-jauh. Oh, gitu. Mindset seperti itu yang harus kita buang. Sebenarnya tidak semua sopir, tidak semua driver yang punya mindset seperti itu. Ada yang mereka cuman cinta keluarganya. Tapi kalau saya lihat model-model sampean ini, nampaknya masuk dalam kategori itu. Itu ya. Iya. Kalau sampean sendiri bagaimana? Kalau saya sih ada di pertengahan, Mas. Pertengahan antara cinta keluarga Tergantung dan cinta suasana. tanah air ya. Tergantung suasana. Kalau suasananya itu bisa memberikan ruang kita untuk ke situ. Tapi kalau dapat ya Berarti kita harus memberi pandai contoh yang baik. berarti kita harus pandai menyikapi lah ya. Kalau memang ada yang menawarkan, kenapa tidak seperti itu atau bagaimana? Ya enggak juga, Anda seolah-olahnya Anda menjebak saya dalam ranah itu. Tidak, Pak, saya tidak menjebak. Maksudnya kan kita kan wawancara ini tentang kehidupan sehari-hari Anda. Ya enggak, wawancara Anda mewawancarai saya itu seolah-olah Anda menjebak di dalam situasi yang saya tidak mengerti gitu. Oh gitu. Oh iya, makasih Bang. Berarti Ayo kita melakukan untuk pertandingan. shift bagaimana? Untuk pekerjaan driver di pertambangan ini kan ada 2 shift ya kan, shift siang, shift malam. Kalau shift siang nggak rata-rata kita bekerja, kalau shift siang kita nggak perlu dianu lah ya, nggak perlu dikasih cara atau resep atau bagaimana menyikapi lah. Kalau untuk shift malam bagaimana cara supaya kita selalu fit dan juga selalu kondisi kita siap untuk bekerja, itu seperti apa, Pak? Ya kuncinya menjaga istirahat, Mas. Menjaga istirahat yang cukup, ya. Semua tadi kan memang ada standar. Sambil ngopi juga boleh, Mas? Boleh. Standar kesehatan di mana setiap manusia itu tadi punya tingkat
tingkat kecukupan dalam beristirahat. Tapi menurut saya istirahat 1 jam itu paling tidak bisa menambah kecerdasan otak. Oh gitu ya. Tapi lebih dari 1 jam itu nggak punya otak. Oh gitu. Iya mas. Berarti enggak, yang sesuai omongan sampean ini, sampean termasuk orang suka istirahat karena sampean memang nggak punya otak gitu loh mas selama ini. Loh, Atau bagaimana? Ini live loh mas. Oh iya. Ini live loh. Kan ini kan hanya mengungkapkan apa yang ada gitu loh Pak. Jadi Anda jangan tersinggung kan. Nanti kita bisa cut ini yang mana-mana yang perlu kita share dan enggak kita bisa bisa kita edit lah video ini ya kan. Kan selama ini saya berteman dengan Anda kan sudah bertahun-tahun. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk menjaga stamina kita, kesehatan kita ya salah satunya istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, itu saja. Itu ya. Resepnya seperti itu ya. Jam tidur yang paling bagus itu berapa jam mas kira-kira mas? Nah semua tadi kan ada ketetapannya, bahkan kita sudah tahu ya setiap hari di P5M maupun dari arahan-arahan pengawas kita, artinya istirahat yang ditetapkan kecukupannya itu adalah 6 jam istirahat. Oh 6 jam istirahat. Itu minimal ya, minimal ya. Kurang dari itu bisa dikategorikan ke fatigue ya. ya maka itu harus kita benar-benar datang kerja, istirahat. Ya Itu kalau mempersiapkan diri. seperti saya kan saya masih bisa lah Pak ya, karena keluarga saya kan ya cuma 1 lah ya. Nah, kalau untuk seperti sampean bagaimana Pak? Duh, kalau Bisa mengatur jadwal istirahatnya Pak? makanya Anda harus banyak belajar dari saya. Gitu. Karena jam terbang saya tuh di atas rata-rata. Oh iya. Kamu seolah-olah ketawanya kok sampean itu kayak nyindir Enggak, gitu. bukan menyindir Pak, maksud saya kan saya ini belajar. Makanya Ibaratnya kan sampai kan master di dalam dunia segala hal, ya kan? Makanya kalau saya bertanya pengen itu belajar. jangan ketawa. Jangan ketawa gitu. Jadi seolah-olahnya ada sesuatu yang Anda remehkan di situ. Bukan, ini realita loh Bang. Ini kenyataan hidup loh. Jangan, kita harus hidup itu harus sejujur-jujurnya. Nah, seperti yang saya tanyakan seperti sampean, dengan keadaan seperti inilah bisa Anda mengatur pola tidur sampean? Ya bisa, ini loh. Kita ini terkadang bisa mengamati sesuatu, benda apapun yang bisa dijadikan referensi atau bisa kita jadikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja bunglon. Bunglon itu bisa beradaptasi di mana dia berhinggap lah ya. Nah, kita dituntut artinya bukan kita mengikuti langkah atau gaya bunglon tadi, tidak, tapi paling tidak kita bisa berkamuflase, Bisa beradaptasi dengan beradaptasi lah lingkungan. ya. Bagaimana cara-cara kita harus menyiasatinya. Oh gitu. Berarti Anda pandai mensiasati diri lah ya. Sebaiknya video ini sampai cut saja sebelum berpanjang lebar. Saya ada perasaan yang gak enak Enggak. sama video ini. Enggak lah. Cut saja mas, Enggak cut. lah.